Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk kelas 8 IPA akan melanjutkan, yakni memasuki bab yang keempat, mengenai sistem pencernaan manusia. Tolong disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Kedua, mengidentifikasi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Ketiga, menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang keempat, mengidentifikasi enzim-enzim pencernaan beserta fungsinya yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus halus. Fungsi makanan. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua adalah untuk pertumbuhan, yang ketiga adalah untuk mengganti sel tubuh yang rusak. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa kandungan dalam makanan yang kita makan dalam sehari-hari. Yang pertama yakni karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada nasi, jagung, kentang, pisang, dan lain sebagainya. Bisa roti, gandum. Sedangkan yang kedua adalah protein. Protein bisa kita dapat dari daging, ikan. Lemak bisa kita dapatkan dari minyak goreng, kelapa sawit, susu, keju, dan lain sebagainya. Lanjut, yakni vitamin. Vitamin banyak kita peroleh berasal dari buah-buahan. Vitamin A, manfaatnya yakni untuk menjaga kesehatan mata, terdapat dari wortel, ubi jalar, labu. Vitamin B, mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah, terdapat dari sayuran berdaun hijau, kacang, susu asam, makanan laut. Vitamin C, untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan otot, terdapat dari buah jeruk, stroberi, jambu, tomat, cabai, bayam, brokoli, dan sari buah jeruk. Vitamin D, untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang, terdapat dari kuning telur, minyak ikan, susu kedelai. Vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, yakni terdapat dari sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, kacang-kacangan. Vitamin K untuk membantu pembekuan darah saat terluka, terdapat di buah anggur, alpukat. Berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi, dan membantu proses pencernaan makanan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan proses pencernaan terbagi menjadi dua, yakni proses pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis yakni terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Hal ini terjadi saat proses pencernaan dengan menggunakan gigi. Sedangkan pada proses pencernaan secara kimiawi, yakni proses makanan yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Proses kimiawi ini biasanya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Sekarang Ibu akan menjelaskan organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama, saat kita makan, makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu akan menuju ke kerongkongan. Setelah itu, makanan menuju ke lambung, lalu dari lambung akan dicerna ke usus halus, setelah itu menuju ke usus besar, dan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, Ibu akan jelaskan lagi dengan gambar yang lebih berwarna. Yang pertama, makanan masuk ke rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah.
Setelah itu masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung, lalu masuk ke usus halus, menuju ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Untuk organ pendukung lainnya yakni terdapat hati dan pankreas. Bisa kalian lihat di situ bentuk-bentuk dari organnya, bentuk dari hati, lambung, gambarnya, usus halus dan usus besar.